Halo, saya Izal Samsudin. Salam kritis. Kali ini pembahasan saya mengenai guru yang tidak mendidik murid-muridnya, ya. Dan lebih baik tidak usah sekolah, karena guru tidak punya metode sendiri untuk mengajarkan anak-anaknya, anak muridnya. Hingga kita lihat setelah mereka lulus dari sekolah, mereka tidak mempunyai planning, mereka tidak mempunyai keinginan untuk lanjut di jenjang yang lebih tinggi. Ya, kita lihat banyak yang tidak punya sopan santun, banyak yang pengangguran. Karena kenapa? Salahnya itu di guru dan metode-metode yang mereka ajarkan di sekolah. Yang pertama, mencatat di kelas. Tidak semua murid menyukai mencatat, karena mereka akan bosan ketika melakukan hal-hal seperti itu. Satu ketika guru datang ke kelas lalu memanggil ketua kelas agar membacakan satu buku mata pelajaran, lalu dicatat oleh murid-murid. Metode seperti ini tidak membangun cakrawala mereka untuk berpikir. Kalau hanya mencatat saja, mereka akan bosan. Ya, coba Anda membuat satu metode pembelajaran agar murid-murid tersebut bisa berpikir kritis, ya, yaitu dengan membaca buku 20 menit. Setelah itu Anda menanyakan bahwa apa yang mereka pahami dari buku tersebut. Kalau ini kan metode yang bagus agar mereka mau membaca, ya. Kalau metodenya seperti mencatat, mencatat dan mencatat, yakin dan percaya mereka tidak akan maju. Pola pikir mereka, ya, cara berpikir mereka. Karena kenapa? Karena guru tidak punya metode pembelajaran yang membuat murid-muridnya berpikir. Guru juga tidak mengajarkan secara struktur. Contohnya IPS, ya. Mereka tidak mengajarkan bahwa IPS itu apa, ilmu itu apa, pengetahuan itu apa, sosial itu apa. Tapi mereka langsung mengajarkan di dalam pembahasannya saja. Guru-guru seperti ini ya tidak layak untuk dijadikan guru, karena mereka tidak kritis, tidak mempunyai metode pembelajaran sendiri. Sebab itu mereka harus dididik. Ya, sebelum menjadi guru mereka harus dididik oleh orang-orang yang mendidik mereka. Ya, harus ada ketika masuk ke sekolah ingin mengajar, harus dididik, karena tidak semua guru punya metode pembelajaran dan pola pikir kritis. Ini kritikan untuk 80% guru yang ada di Indonesia, karena mereka kebanyakan seperti ini. Sebagian kecil itu 20% yang punya metode pembelajaran dan pola pikir kritis. Dan saran saya kalau mau ajarkan sopan santun kepada mereka. Karena kita tahu kebanyakan murid-murid zaman sekarang, ya, mereka tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama. Sebab itu sekolah atau guru-guru dan orang tua di rumah harus mengajarkan ini sopan santun kepada orang-orang, kepada murid-muridnya. Ya, jangan cuma mengajarkan, tapi harus membuat praktek bagaimana tata krama, bagaimana sopan santun, bagaimana cara memanusiakan manusia, bagaimana cara menghargai. Karena Indonesia sangat miris dengan ini, ya, sopan santun. Kita lihat Jepang. Jepang itu sangat tinggi sopan santun mereka, ya, kebanyakan, tapi sebagian dari mereka tidak. Akan tetapi mereka itu orangnya disiplin. Ketika antri di sebuah toko, mereka akan berbaris secara rapi, tidak sama seperti di negara Konoha. Mereka itu berebut harus siapa yang duluan, dan mereka tidak ikut barisan, tidak teratur. Salahnya di mana? Salahnya di pemimpin. Karena pemimpin tidak buat aturan seperti ini di negara Konoha. Ketika ada satu perusahaan yang bermasalah, yang disalahkan bukan karyawan-karyawan, tetapi yang disalahkan adalah pemimpin-pemimpin yang harus disalahkan. Ya, kalau setiap
perusahaan yang bermasalah lalu kita menyalahkan karyawan-karyawan di dalamnya, ya, lalu dipecat karyawan mereka. Itu salah. Yang harus ditegur ialah pemimpin yang paling tinggi posisinya. Kalau karyawan dipecat, disalahkan, maka dari itu perusahaan tidak akan maju, karena mereka akan membuat kesalahan terus-menerus. Sampai kapan anak bangsa terus seperti ini? Ya, tidak punya pemikiran kritis, tidak punya tata krama, ya. Kebanyakan orang mengatakan bahwa Indonesia itu mempunyai orang-orang yang IQ-nya rendah, sumber daya manusia mereka rendah. Ini yang membuat negara ini tidak maju. Sampai kapan? Tolong anak-anak kalian, adik-adik kalian, saudara-saudara kalian dididik untuk punya tata krama, punya sopan santun. Ya, ajarkan mereka dan praktekkan. Kalau cuma nasihat, mereka sulit untuk mendengarkan. Mungkin 10% dari mereka akan mengikuti. Selain dari itu, mereka hiraukan. Karena kalian tidak menasihati sambil mempraktekkan. Indonesia krisis pemikiran kritis, krisis tata krama, dan saling menghargai. Orang-orang akan mengatakan bahwa itu hanya kembali ke diri sendiri, ya, kesadaran diri sendiri. Hey men, itu salah. Kita harus mengajarkan dan mempraktikkan hal seperti ini, karena tidak semua orang bisa sadar. Ya, harus pahami ini. Kalau kalian tidak tahu hal seperti ini, lebih baik diam, tidak usah protes. Jadi yang pantas kita salahkan adalah yang pertama guru, yang kedua orang tua, karena mereka tidak mendidik anak-anak mereka tata krama, sopan santun, dan juga cara berpikir kritis. Kurangnya pembelajaran, membaca buku, menganalisis suatu hal, itu sangat kurang bagi manusia. Sebab itu pemerintah harus membuat peraturan ketika mau jadi guru, harus dites dulu bagaimana metode pembelajaran ketika ia mengajarkan kepada murid-muridnya, dan apakah dia kritis, ya, supaya ia membangun generasi-generasi yang lebih hebat. Oke, terima kasih. Kalau ada tambahan atau saran dan solusi, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dengan saya, Izal Samsudin. Salam kritis.